Let's go and meet in Beijing. Ayo, kita ketemu di Beijing. Telah menjadi kata kunci yang lagi tren di kalangan para pemimpin dunia saat ini. Ayo pergi sampai jumpa di Beijing. Tempat yang sangat aman, kerahasiaan yang cukup terjamin tanpa penyadapan, tanpa pintu belakang, di mana para pemimpin dunia dapat saling bertukar pikiran tentang peristiwa besar yang menggemparkan dunia dan bermanfaat bagi generasi mendatang. Misalnya, kesepakatan bersejarah antara dua saudara bebuyutan yang telah saling bermusuhan selama ratusan hingga ribuan tahun, Iran dan Arab Saudi, berhasil didamaikan oleh Beijing untuk kemudian membangun kembali hubungan diplomatik setelah terputus bertahun-tahun. Let's go and meet in Beijing. Tempat di mana Iwan Shui Tuan Ping, semangkuk air dapat dibagikan secara rata, dapat menangani semua masalah secara adil tanpa memihak pihak manapun. Let's go and meet in Beijing. Tempat di mana tanpa keegoisan, penuh dengan energi positif. China menjadi tuan rumah mengundang dan bermakan malam dengan dua tamunya Arab Saudi dan Iran yang sepakat kembali ke jalur yang benar dengan saling memulihkan hubungan diplomatik bersama. Sebagai hasilnya, kekuatan politik di Timur Tengah kembali berjaya berkat kerjasama dengan China yang menjadi tulang punggung menjaga kewajaran dan keadilan di dunia. Let's go and meet in Beijing. Salah satu tempat di mana kunjungan timbal balik paling sering oleh para pemimpin dunia. Seperti kunjungan Presiden Singapura Lee Hsien Loong, kunjungan ratusan pemimpin perusahaan Fortune 500 saat China Development Forum atau POAO Forum 2023, kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Uni Eropa von der Leyen, atau kunjungan baru-baru ini Menko Kemaritiman dan Investasi Bapak Luhut Binsar Panjaitan mengundang lebih banyak perusahaan China untuk berinvestasi ke Indonesia sambil mengusulkan Bapak Presiden Jokowi agar mengirim lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk belajar teknologi China. Ataupun kunjungan Presiden Brasil Lula da Silva hari ini ke China untuk berbagai kerjasama besar yang saling menguntungkan. Ataupun Presiden Rusia Vladimir Putin yang segera akan datang lagi, etc., etc. Singkatnya, banyak pemimpin dunia telah datang dan bertemu di Beijing, kecuali Amerika Serikat. Prinsip berteman China sekali lagi menjadi pusat perhatian banyak negara, karena membangun negara dengan moralitas di mana hubungan antar negara bukan hanya kepentingan antar negara saja. Sebagai contohnya, hubungan China-Arab Saudi intinya adalah perdagangan minyak. Penjualan Arab Saudi ke China mendapatkan imbalan pembangunan infrastruktur modern dan energi baru dari China. Dengan kata lain, manfaat terbesar yang diperoleh Arab Saudi adalah pertama, infrastruktur modern, di mana pembangunan infrastruktur adalah fondasi di atas segalanya. Dan kedua, penerapan teknologi energi baru seperti teknologi tenaga surya dari China adalah kebijakan desain strategi nasional tingkat paling atas. Kerjasama dengan China telah memberikan Arab Saudi suatu fondasi dan ketinggian yang tidak dapat disediakan oleh Amerika Serikat. Oleh karena itu, mendekati China adalah kebijakan utama negara Arab Saudi saat ini. Persahabatan antara China dan Arab Saudi tidak merugikan kepentingan pihak ketiga, atau secara terus terang tidak ada hubungannya dengan Amerika Serikat. Atau ambil contoh hubungan antara China dan Iran. Iran adalah negara yang telah dimusuhi oleh Amerika Serikat selama bertahun-tahun. China mampu menghadapi tantangan tersebut dan mampu melakukan segala upaya untuk menyelesaikan permusuhan masa lalu antara Iran dan Arab Saudi. Tidak terlepas dari tanggung jawab, keadilan, dan kebijaksanaan China sebagai superpower baru dunia. Mungkin ada netizen yang bertanya, apa sih tanggung jawab superpower dunia? Jawabannya, kemampuan menanggung beban. Seperti kemampuan pertama, Anda harus cukup besar dan adidaya. Kedua, Anda harus memiliki kungfu atau kekuatan internal yang mendalam. Ketiga, karakter moral Anda harus mulia. Keempat, kefasihan dan kecerdasan Anda harus sangat tinggi. Kalau tidak, kenapa semua negara di dunia mempercayai Anda? Let's go and meet in Beijing.
di mana semua perjanjian kerjasama yang disepakati adalah pesanan besar atau big business. China adalah pasar konsumen terbesar di dunia. Tidak hanya berskala besar, tetapi juga masih dalam periode pertumbuhan yang berkembang pesat. Karena salah satu konotasi besar peremajaan nasional China hingga tahun 2050 mengandung makna pertumbuhan kapasitas konsumsi yang berkelanjutan. Ayo, sampai jumpa di Beijing. Let's go and meet in Beijing. Di mana penanda tanganan kerjasama bukan hanya satu bisnis atau satu perjanjian kesepakatan, melainkan dipenuhi dengan banyak menu kerjasama dalam bidang industri, pertanian, komersial, produk teknologi tinggi luar angkasa, dengan industri manufaktur kategori terlengkap di dunia. Amerika Serikat dulunya adalah jagoan serba bisa dalam segala bidang. Tetapi sayangnya, sekarang mulai ketinggalan kereta, karena hanya tersisa satu bidang keahlian semikonduktor chip yang bisa diandalkan untuk mencekik leher negeri Panda. Let's go and meet in Beijing. Dalam hal pertukaran budaya, mungkin jarang ada negara yang memiliki kedalaman 5.000 tahun seperti budaya Tiongkok. Jangankan orang asing, orang China sendiri saja harus berjuang seumur hidup untuk memperdalami budaya mereka sendiri. Mengharuskan mereka untuk menjadi lebih rendah hati, dan rendah hati lagi. Berbicara tentang persahabatan dan keramahan warganya, Ibunda Elon Musk bernama May Musk yang barusan berjalan-jalan ke China mungkin bisa memberitahu Anda tentang kesederhanaan adat istiadat rakyat Tiongkok. Atau kunjungan mantan pemimpin Taiwan, Ma Ying-jeou, belum lama ini telah dikejutkan oleh perkembangan pesat China yang tidak terbayangkan dalam mimpinya. Hari ini, pusat kekuatan global telah bergeser dengan cepat dari barat ke timur. China telah menjadi pusat pergeseran ini. Rencana sosial ekonomi negara dan perkembangan teknologinya telah membuka jalan baru untuk hidup selaras dengan alam dan pembangunan berkelanjutan semua negara di dunia. Kepemimpinan semacam itu bukan hanya milik orang China, tetapi juga milik dunia ketiga. Jika kepemimpinan China dapat direalisasikan dengan baik, itu akan menciptakan perubahan substantif yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam tatanan dunia baru, mendatangkan prospek cerah kemakmuran bersama, merupakan berkah bagi seluruh umat manusia. Beijing adalah ibu kota China. Let's go and meet in Beijing, tempat berkencan para pemimpin negara-negara di dunia. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!